Hai, apa kabar semua? Aku harap semua baik-baik saja. Perkenalkan, namaku Betty. Nama itu yang diberikan kreatorku untukku. Hehe. Baik, di sini aku akan menyampaikan tentang kegalauan masyarakat mengenai corona. Aku lihat dari media sosial banyak kesadaran masyarakat Indonesia mulai hilang akibat pandemi virus corona. Mungkin ini terjadi karena belum banyak yang paham mengenai virus corona dan tersebarnya berita hoax di sekitar kita. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan apa itu virus corona, bagaimana penanganan jenazah yang terpapar, dampak positif dan negatif, serta tips cara mencegah terinfeksi virus corona. Baik, ayo kita mulai. Virus corona adalah salah satu penyebab dari infeksi saluran pernafasan ringan, sedang, hingga berat yang sering kita sebut COVID-19. Virus ini ukurannya sangat kecil dan harus dilihat melalui mikroskop. Virus corona akan menginfeksi inangnya selama 14 hari masa inkubasi. Virus ini sangat menular dan sangat cepat menyebarnya. Sehingga virus ini dianggap sangat berbahaya karena bila tidak segera ditangani, dapat menyebabkan adanya korban jiwa. Nah, berikut merupakan sedikit penggalan mengenai virus corona. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu mengenai bagaimana penanganan jenazah bagi korban yang sudah meninggal dengan positif corona. Caranya yaitu, jenazah akan dimandikan dengan desinfektan, sehingga virus yang berada di luar tubuh akan mati, serta jenazah akan diberikan 6 pelindung. 6 pelindung tersebut terdiri dari yang pertama jenazah, yang kedua plastik, yang ketiga kain kafan, yang keempat plastik, yang kelima kantong jenazah, dan yang keenam adalah peti. Setiap lapisan disemprot dengan desinfektan agar kemungkinan untuk menular tidak ada, sehingga aman untuk dikebumikan. Apalagi virus corona harus hidup pada inangnya. Bila inangnya mati, virus tersebut juga akan mati, sama halnya seperti virus HIV atau AIDS dan H5N1 atau flu burung, yang telah disampaikan oleh Dr. Edi Suyanto. Jadi teman-teman, tidak semua jenazah COVID-19 bisa dibawa pulang. Jenazah yang dapat dibawa pulang harus mendapatkan izin dan mengikuti protokol kesehatan dari rumah sakit terdahulu. Nah, jadi, dari Dinas Kesehatan serta pemerintah sudah mengupayakan dan meminimalisir penularan melalui jenazah korban positif COVID-19. Jadi, Betty berharap untuk masyarakat bisa mengerti ya dan mau menerima korban dan jenazah pasien positif COVID-19. Oke. Kemudian kita masuk ya ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang dampak positif dan negatif harus lapor ke posko kesehatan. Bahwa dampak positif dan negatifnya yaitu, bila pasien terpapar COVID-19 bisa mengakui atau jujur, itu akan memutus rantai penyebaran. Selain itu, kita juga dapat meringankan beban tenaga medis. Lalu untuk dampak negatifnya yaitu, bila pasien yang terpapar COVID-19 tidak berani jujur, itu akan menyebabkan bertambahnya rantai penularan pada COVID-19 dan memperburuk keadaan lingkungan, sehingga semakin banyaknya masyarakat yang positif virus COVID ini, termasuk juga tenaga medis yang menangani kasus COVID-19 ini. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan dampaknya bagaimana? Jadi jangan takut ya untuk berkata jujur, karena jujur dari kalian bisa melindungi kita semua, dari tenaga kesehatan, masyarakat, serta yang utama adalah keluarga kalian. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Selain kita mengetahui tentang perawatan jenazah dan dampak positif serta dampak negatif berkata jujur, kita juga perlu tahu apa saja gejala yang terjadi ketika kita terinfeksi virus corona. Gejala yang terjadi ketika kita terinfeksi virus corona yaitu yang pertama demam, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga batuk dan flu, dan yang keempat adalah susah bernafas. Sudah tahu kan gejala yang timbul? Jadi bila di antara kalian memiliki gejala yang sama, segeralah pergi ke posko atau pelayanan kesehatan supaya segera cepat untuk ditangani. Oh iya,
Betty juga punya tips nih untuk kita semua agar terhindar dari terinfeksinya virus corona. Tipsnya yaitu yang pertama, cuci tangan yang bersih menggunakan sabun atau hand sanitizer setelah menyentuh benda atau berjabat tangan dengan orang lain. Yang kedua, jangan menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Yang ketiga, bila merasakan tidak enak badan atau merasakan sakit, segeralah pergi ke pelayanan kesehatan dan istirahatlah dengan cukup. Yang keempat, lakukan physical distancing dengan menjaga jarak 1 meter dan tetap berada di rumah. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan seimbang serta minum vitamin jika perlu. Nah, demikian yang dapat Betty sampaikan, sehingga tidak ada lagi orang yang terpapar berita hoax di sekitar kita. Dan semoga apa yang Betty sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya pesan dari Betty, lebih baik mencegah dari dini daripada mengobati, serta hindari virusnya bukan orangnya. Dan mulailah berkata jujur mulai dari sekarang. Salam sehat selalu ya.